Selamat malam, sahabat Rema. Saat ini kita sudah memasuki akhir semester pertama di tahun 2026. Sejauh mana yang sudah dilewati dan apa yang akan terjadi di hari-hari depan, memang kita tidak dapat memastikannya. Namun setiap langkah yang diambil, keputusan yang kita pakai sesuai dengan pemahaman yang kita miliki, dan kebijaksanaan yang kita pergunakan setidaknya akan membawa kepada hasil pencapaian di masa yang akan datang. Malam ini sebelum kita beristirahat, saya mengajak untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kehilangan Masa Lalu serta Ketidakpastian di Masa Depan. Nats terambil dari Yesaya 43 ayat 18-19 yang berkata, "Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Kita masih ingat tahun yang lalu ada statement yang menjadi viral yang mengatakan Indonesia gelap, kabur aja dulu. Pernyataan tersebut dapat dikonotasikan sebagai keputusasaan, menghindar dan pengambilan jalan pintas, berharap dapat menemukan sesuatu yang baru. Barangkali kita pernah berada dalam zona nyaman dan itu sudah berlalu. Dalam keterbatasan, dalam menghadapi tantangan hidup yang sekarang pun tidak sedang baik-baik saja. Bisa juga kita diperhadapkan kepada sebuah ketidakpastian. Tentu menjadi perjuangan kita untuk bertahan dan untuk tidak menyerah dengan harapan tidak tersandera oleh keadaan yang tidak pasti ini. Teringat pada perintah Tuhan kepada Abraham lewat firman-Nya yang menyuruhnya pergi meninggalkan Haran menuju tempat yang ia tidak tahu dan Tuhan tidak memberitahukannya. Bagi Abraham artinya meninggalkan kenyamanan yang ia miliki bersama dengan keluarga yang tengah hidup dengan berkecukupan. Juga ketika Tuhan menyuruh pergi ke tanah Moria dengan membawa anaknya Ishak, miliknya yang paling berharga untuk dijadikan korban bakaran. Beralasan kalau Abraham merasa akan kehilangan masa lalu serta ketidakpastian di masa depan. Tetapi pada akhirnya kita tahu bahwa janji Tuhan menggenapinya menjadi bapa orang beriman, bapa segala bangsa. Saat ini kita tidak mengalami seperti apa yang Abraham alami, tetapi tetap merasakan hal yang sama. Sepertinya ingin kembali ke masa lalu dan berkecil hati melihat masa depan. Ingat, kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita, tetap membuat sesuatu yang baru buat kita, akan terus memberi pertumbuhan, dibukakan jalan sekalipun sedang berada di padang gurun dan di sungai-sungai di padang belantara. Tuhan tidak ingin kita terus dibelenggu oleh kegagalan, luka, dosa, dan kejayaan masa lalu. Semuanya akan menghambat kita untuk bertahan dan bertumbuh. Tetaplah melangkah dan berjalan. Pandanglah masa depan. Tuhan sanggup memulihkan dan memberkati di keadaan yang sepertinya mustahil. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak melihat segala sesuatu dengan kacamata sendiri, mengandalkan logika atau pengertian kita sendiri. Tetap libatkan Tuhan dalam setiap keadaan dan aspek kehidupan. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar dan Tuhan yang hidup, yang senantiasa hadir dalam hidup kami dan dalam setiap musim kehidupan kami. Dalam keadaan tantangan dan pergumulan sekalipun, Tuhan senantiasa berikan kami kekuatan dan meluruskan serta memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat dalam perlindungan dan damai sejahtera Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat malam sahabat Rema, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.